Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasmawati, mahasiswa semester 6, mata kuliah Analisa Laporan Keuangan. Di sini saya akan menyelesaikan tugas MITES mengenai analisa laporan keuangan. Nah, di sini saya akan melakukan analisis laporan keuangan dengan menggunakan metode analisis common size. Nah, sebelum saya melakukan perhitungan analisis common size, saya akan menjelaskan apa sih itu analisis common size. Nah, analisis common size adalah suatu analisis yang memperbandingkan semua nilai yang ada pada laporan keuangan perusahaan. Nah, analisis common size atau disebut juga dengan analisis vertikal adalah analisis yang memperbandingkan semua nilai yang terdapat pada akun-akun laporan laba rugi atau akun-akun pada laporan neraca atau posisi keuangan. Nah, analisa laporan keuangan berbentuk analisis common size ini disebut juga dengan analisis per komponen, di mana analisis ini adalah memperbandingkan semua komponen-komponen yang terdapat dalam laporan neraca atau laporan laba rugi dengan mempergunakan common base atau dasar perbandingannya atau common base sebagai dasar perbandingannya. Nah, untuk laporan laba rugi ini, common base-nya itu adalah penjualan dan pendapatan usaha. Sementara jika laporan neraca, common base-nya itu adalah total aset atau aktiva dan total pasiva. Nah, seperti itu. Dan analisis common size ini tujuannya itu adalah untuk mempermudahkan kita untuk melakukan interpretasi mengenai kontribusi masing-masing akun terhadap common base-nya atau dasar perbandingannya. Jadi untuk mempermudahkan kita untuk memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi dalam laporan neraca atau laba rugi, serta apa sih yang menyebabkan atau apa faktor-faktor perubahan-perubahan tersebut terjadi, seperti itu. Baik, di sini saya akan melakukan perhitungan analisis common size. Di sini sudah ada ya, saya siapkan data laporan keuangan untuk PT Ultra Jayandul Industri Trading Company Tbk. Nah, adapun data keuangan ini saya ambil berdasarkan laporan keuangan tahunan PT Ultra Jayandul Industri Tbk per tahun 2023. Di sini saya lakukan analisis untuk tahun 2021 dan 2022 untuk laporan laba rugi. Nah, seperti ini. Oke, seperti yang saya katakan tadi bahwa analisis common size itu adalah analisis per komponen, artinya komponen-komponen dalam laba rugi diperbandingkan dengan common base-nya, yaitu akun penjualan, dan dipergunakan sebagai 100% pada akun penjualan atau common base-nya. Nah, jadi untuk analisis common size, untuk akun penjualan kita pergunakan 100%, sehingga kita tuliskan di sini 100, karena sudah jadi 100%, maka kita tuliskan 100 saja ya. Kemudian tahun 2022 juga, kemudian untuk beban pokok penjualan atau komponen laba rugi, rumusnya adalah sama dengan sum nilai pada beban pokok penjualan diperbandingkan atau dibagi dengan common base-nya dikali dengan 100, kemudian enter. Nah, untuk mempermudahkan kita melakukan perhitungan agar tidak manual satu persatu, maka kita tambahkan tanda dolar di setelah sel H untuk mempermudahkan agar common base-nya ini tidak berubah untuk perhitungan selanjutnya. Kemudian enter, lalu kita tarik sampai ke bawah. Nah, seperti itu. Nah, untuk perhitungannya selesai, gampang kan? Nah, untuk tahun 2022 kita lakukan hal yang sama. Sama dengan sum nilai pada beban penjualan dibahagi dengan common base-nya dikali 100, lalu kita enter. Nah, seperti itu. Kemudian kembali lagi kita tambahkan tanda dolar, kemudian enter, lalu kita tarik sampai ke bawah seperti ini. Oke, seperti itu. Nah, untuk perhitungan analisis common size sudah sampai seperti ini. Perhitungannya sudah selesai. Namun untuk pada tugas kali ini saya akan melakukan rekapitulasi laporan laba rugi, karena kita lihat bahwa
di sini ya terlihat bahwa laporan laba ruginya bersama dengan penghasilan komprehensif lain. Nah, saya akan melakukan penyederhanaan laporan laba rugi saja. Seperti itu. Maksud saya seperti ini. Nah, di sini analisis common size laporan laba rugi saja. Jadi penghasilan komprehensifnya sudah saya hilangkan, terfokus pada laporan laba rugi saja. Jadi kita akan melakukan analisis terhadap bagaimana sih kontribusi masing-masing komponen laba rugi ini terhadap common base-nya. Bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan sehingga common base-nya ini mengalami perubahan seperti itu. Oke, karena di sini saya sudah copy paste ya, hanya mengurangkan dari penghasilan komprehensif lain. Selanjutnya saya akan melakukan rekapitulasi laporan laba rugi. Karena kembali lagi bahwa di sini masih sangat banyak akun-akun yang sulit untuk kita interpretasikan lagi ya ke depannya. Jadi saya akan melakukan rekapitulasi laporan laba rugi. Maksud saya seperti ini. Nah, ini maksudnya adalah rekapitulasi laporan laba rugi, perhitungan analisis common size, rekapitulasi laporan laba rugi. Nah, terlihat kan akun-akun atau komponen laba ruginya semakin sederhana seperti itu, sehingga akan mempermudahkan kita melakukan interpretasi. Nah, di sini yang berubah adalah adanya akun pendapatan dan keuntungan lain dan akun beban dan kerugian lain-lain. Nah, akun pendapatan dan keuntungan lain-lain ini berasal dari beberapa akun. Yang pertama, ada akun pendapatan keuangan, kemudian keuntungan selisih kurs mata uang, kita tambahkan dengan pendapatan lainnya dan bagian atas laba, sehingga dihasilkan akun pendapatan dan keuntungan lain-lain. Selanjutnya untuk akun beban dan kerugian lain-lain kita dapatkan dari penjumlahan atau kumulatif dari beban bunga dan keuangan, kemudian kerugian ke bagian atas rugi atas asosiasi, kemudian beban lainnya dan penambahan dari kerugian lainnya sehingga didapatkan akun beban dan kerugian lain-lain. Oke, selanjutnya kita lakukan perhitungan kembali karena di sini ada akun yang berbeda dari sebelumnya, merupakan kumulatif, maka kita lakukan kembali perhitungan. Nah, seperti sebelumnya saya jelaskan bahwa untuk common base-nya akan diperhitungkan sebagai 100. Oke, 100. Oke. Nah, untuk di sini kita ubah dulu sebelumnya untuk general ya. Nah, untuk perhitungannya sama seperti tadi, sama dengan sum nilai beban pokok penjualan dibagi dengan common base-nya dikali 100 lalu enter, kemudian kembali ditambahkan tanda dolar lalu enter, lalu kita tarik sampai ke bawah. Sama halnya dengan tahun 2002 sama dengan sum beban pokok penjualan diperbandingkan dengan common base-nya dikali 100 lalu enter, kemudian kita tambahkan tanda dolar lalu enter, lalu kita tarik lagi sampai ke bawah. Nah, di sini karena kita akan selanjutnya kita akan nyatakan dalam persentase. Nah, apabila langsung saja kita ubah untuk dalam bentuk persentase, maka akan menyebabkan dia menjadi seperti ini, teman-teman. Nah, ribuan kan, sementara hasil common base-nya itu kan 64,10% atau menjadi 64,11%. Tapi ketika tadi dijadikan menjadi persentase langsung, maka akan menjadi 6.000. Nah, bagaimana caranya? Nah, teman-teman bisa bahagi 100 dulu. Nah, kita bisa copy paste dulu ini. Ya, kita copy paste dulu. Nah, lalu kita bahagi 100 ini, kita bisa delete dulu. Lalu ini kita bagi 100 sama dengan sum nilainya dibagi dengan 100. Lalu enter, kemudian kita tarik sampai ke bawah. Lakukan hal yang sama untuk data tahun 2022. Lalu bagi 100, enter, lalu kita tarik sampai ke bawah. Nah, hasil dari pembagian ini kita copy lalu kita paste di kolom ini. Nah, lalu kita
ubah menjadi dari general atau custom kita ubah menjadi persentase. Nah, karena di sini masih 64%, sementara hasilnya ada 64,10 atau 64,11%, maka kita tambahkan desimal, increase desimalnya menjadi 2 angka di belakang koma, seperti itu. Nah, sekarang sudah samakan dengan hasil sebelumnya, 64,10 atau bisa dibuat menjadi 64,11%. Nah, seperti itu. Jadi gitu ya caranya teman-teman. Sangat mudah kan? Nah, dari analisis perhitungan analisis common sense ini, maka kita dapat lakukan interpretasi nih. Kita mulai interpretasi ya teman-teman. Nah, coba kita lihat satu persatu. Nah, di sini persentase beban penjualan pendapatan perusahaan itu mengalami peningkatan. Jadi beban pokoknya itu mengalami peningkatan yaitu dari 64,11% dari tahun 2021 meningkat nih di tahun 2022 menjadi 67,91%. Oh, sorry. 67,91%. Nah, adanya peningkatan ini menunjukkan bahwa si perusahaan ini mengalami penurunan dalam hal efisiensi biaya produksi sehingga beban pokok penjualannya itu mengalami peningkatan. Lalu adanya peningkatan beban pokok penjualan ini berpengaruh tentunya pada persentase laba kotor perusahaan. Nah, di mana persentase laba kotor perusahaan ini kita lihat dari tahun 2021 sebesar 35,80% kok menurun menjadi 32,009% pada tahun 2022. Nah, penurunan laba kotor ini tentunya kita bisa simpulkan karena adanya peningkatan beban pokok penjualan tadi. Nah, disebabkan oleh peningkatan beban pokok penjualan serta tadi nih perusahaan ini belum mampu untuk menekan biaya-biaya ketika perusahaan berusaha untuk meningkatkan labanya sehingga laba kotor perusahaan ini mengalami penurunan. Nah, laba kotor mengalami penurunan. Selanjutnya untuk akun beban penjualan. Ternyata akun beban penjualan ini juga mengalami peningkatan di tahun 2022 dari 11,32% meningkat menjadi 12,56%. Nah, kenapa sih beban penjualan ini mengalami peningkatan? Karena dipengaruhi oleh adanya pendekatan pemasaran yang belum efektif. Nah, sehingga beban penjualan mengalami peningkatan. Bisa disebabkan karena adanya pemborosan bagian pemasaran perusahaan. Lalu beban administrasi juga beban administrasi mengalami penurunan rupanya ya. Berarti perusahaan sudah melakukan penekanan biaya untuk administrasi. Kemudian pendapatan dan keuntungan lain-lain mengalami penurunan. Pendapatan dan keuntungan lain perusahaan mengalami penurunan. Dan beban kerugian lain-lain perusahaan mengalami penurunan juga. Nah, selanjutnya laba sebelum pajak nih. Nah, laba sebelum pajak perusahaan ini mengalami penurunan. Nah, yang cukup drastis ya dari tahun 2021 sebesar 23,30%, ternyata menurun menjadi 16,84%. Nah, kenapa sih laba sebelum pajak ini menurun? Nah, pertama, laba sebelum pajak ini menurun karena adanya laba kotor perusahaan yang juga menurun, kemudian adanya beban penjualan yang mengalami peningkatan, serta pendapatan keuangan perusahaan yang mengalami penurunan, sehingga beban laba sebelum pajak perusahaan ini mengalami penurunan. Perlu diketahui teman-teman, penurunan laba sebelum pajak ini menunjukkan bahwa perusahaan itu belum mampu untuk mengelola labanya sebelum mereka melunasi pajaknya. Bisa dilihat bahwa laba kotornya tidak bisa dioperasionalkan dengan baik sehingga bebannya mengalami peningkatan, kemudian pendapatannya mengalami penurunan sehingga laba sebelum pajak ini mengalami penurunan seperti itu. Nah, selanjutnya laba bersih nih, laba bersih perusahaan. Laba bersih perusahaan ini mengalami penurunan juga karena kita lihat bahwa laba kotor mengalami penurunan, laba sebelum pajak mengalami penurunan, tentunya berdampak linear pada presentasi laba bersih yang juga mengalami penurunan. Di mana penurunan ini menunjukkan bahwa perusahaan ini kurang efektif nih dalam meningkatkan pendapatan atau labanya. Karena laba kotor mengalami penurunan, laba sebelum pajak mengalami penurunan,
serta perusahaan belum mampu lagi untuk melakukan efisiensi biaya produksi. Nah, laba bersih perusahaan ini disebabkan oleh apa sih? Nah ini, adanya penurunan persentase laba sebelum pajak, akan tetapi beban pajak mengalami peningkatan, sehingga perusahaan untuk melakukan peningkatan laba bersih pada tahun 2022 ini sangat kurang bagus dan menyebabkan kinerja keuangan perusahaan itu tidak membaik. Nah, penurunan laba bersih perusahaan ini, teman-teman, pastinya berpengaruh signifikan pada profitabilitas perusahaan. Kinerja keuangan perusahaan mengalami penurunan, maka profitabilitas perusahaan juga mengalami penurunan. Sehingga teman-teman dapat disimpulkan bahwa berdasarkan analisis Common Size, PT Ultra Jaya Milik Industri dan Trading Company TBK ini memiliki kinerja keuangan yang mengalami penurunan selama 1 tahun terakhir. Dilihat dari penurunan laba bersih perusahaan dari 19,30% menurun menjadi 12,61%. Oke, dari perhitungan ini saya selaku penganalisa memberikan saran kepada perusahaan ini untuk bagaimana karena tadi banyak sekali efisiensi biaya mengalami penurunan, maka perusahaan perlu untuk meningkatkan penjualan dengan cara menekan beban penjualan dan mengefisiensikan biaya-biaya, baik itu biaya penjualan ataupun biaya-biaya lainnya, sehingga perusahaan ini dapat meningkatkan penjualannya sehingga kinerja keuangan atau laba bersih perusahaan dapat ditingkatkan lagi di tahun berikutnya seperti itu. Oke teman-teman, mungkin itu saja mengenai perhitungan analisis common size yang bisa dijelaskan. Intinya bahwa analisis common size itu adalah analisa per komponen. Jadi komponen laba rugi diperbandingkan dengan common base-nya. Dan untuk rumusnya seperti tadi, sangat mudah dan untuk interpretasinya juga bisa kita pelajari bersama-sama. Teman-teman bisa simak kembali video ini untuk analisa laporan keuangan analisis common size. Oke, terima kasih atas perhatiannya semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.